Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mufti Hasan dari Prodi Pendidikan Geografi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Bagaimana kabar teman-teman sekalian di saat pandemi COVID-19 kali ini? Semoga baik-baik saja. Walaupun di rumah saja, kita harus tetap produktif, melakukan berbagai aktivitas yang bermanfaat dan melakukan olahraga yang teratur. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang materi geografi, lebih tepatnya oceanografi, yang membahas tentang potensi dan manfaat laut. Jadi pantengin terus video ini sampai selesai. Sebelum kita lanjut, lihatlah cuplikan berikut ini. Akulah samudra, membentang di antara gugusan pulau Nusantara. Akulah sumber kehidupan, namun sering terabaikan oleh manusia. Lindungilah aku, karena keberadaanku sesungguhnya adalah kehidupanmu. Mari hidup berdampingan demi masa depanmu, aku dan kamu. Kita semua pasti sudah tahu bahwa negara kita memiliki wilayah laut yang paling luas, karena sekitar 2/3 wilayah Indonesia merupakan lautan, sehingga Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang tinggi. Bukan cuma ikan dan rumput laut saja, tetapi mulai dari ekosistem laut yang beragam, energi dan mineral. Dan yang gak kalah penting adalah pariwisatanya. Berikut ini adalah penjelasan potensi sumber daya laut yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah sektor perikanan. Kita patut bersyukur karena Indonesia punya laut yang luas, jumlah ikan yang banyak dan beragam. Ini perlu dikelola dengan baik oleh pemerintah maupun masyarakat yang memanfaatkannya, dengan cara menangkap ikan layak konsumsi dan memiliki nilai jual yang tinggi dan tingkat regenerasi tinggi. Dan yang paling penting adalah tidak memasuk jenis hewan yang terancam punah, atau dengan cara budidaya ikan untuk diperjualbelikan dan makanan sehari-hari. Dua adalah di sektor pertambangan dan energi. 70% potensi minyak bumi dan gas bumi milik Indonesia terletak di pesisir dan lepas pantai. Wilayah laut Indonesia juga kaya akan mineral seperti emas, perak, timah, dan lain-lain. Selain itu, potensi non-migas di Indonesia sangat tinggi, seperti arus laut, gelombang laut, pasang surut, hingga suhu. Dapat digunakan sebagai energi terbarukan dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga adalah sektor pariwisata. Tentu tidak ada yang diragukan lagi potensi wisata bahari di Indonesia ini, mulai dari keindahan pantai dan terumbu karang. Keindahan pantai juga sudah tidak diragukan lagi, seperti yang ada di Pulau Bali, Pulau Dewata yang sudah terkenal di mancanegara. Dan yang kedua adalah terumbu karang. Terumbu karang yang paling terkenal di Indonesia adalah Raja Ampat di Papua. Dan yang keempat adalah di sektor transportasi. Transportasi laut memiliki peran yang sangat penting bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Indonesia kurang lebih memiliki 17.000 pulau dan disatukan oleh lautan yang luas, sehingga transportasi laut menjadi urat nadi bagi perekonomian nasional. Maka dari itu, transportasi laut harus dikembangkan dengan baik dan benar untuk menunjang pertumbuhan perekonomian negara. Tetapi, jika transportasi laut terganggu, maka perekonomian Indonesia juga ikut terganggu. Yang pertama dari manfaat laut yaitu penghasil oksigen. Kebanyakan orang pasti berpikir pepohonan dan hutan adalah sumber utama oksigen dunia. Tetapi ternyata hutan yang ada di muka bumi ini hanya menghasilkan oksigen 28% saja. Para ahli seluruh dunia sepakat bahwa paling tidak 70% oksigen yang ada di atmosfer bumi dihasilkan dari lautan.
Itu disebabkan karena tumbuhan laut yang berklorofil seperti pitoplang ganggang. Yang kedua adalah sumber pangan. Ikan, udang, cumi, rumput laut itu adalah contoh kecil manfaat laut sebagai sumber pangan. Apalagi hewan laut mengandung protein hewani yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk tumbuh kembangnya dan berguna untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Dan yang ketiga adalah sebagai sumber energi yang tidak terhingga besarnya. Belum banyak digali betapa banyak negara menyadari bahwa ada satu lagi manfaat laut, yaitu sebagai sumber energi. Laut sudah dipandang sebagai energi alternatif yang sangat potensial, yang tentunya ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi udara. Gerak air yang diakibatkan hembusan angin ini sudah terbukti bisa diubah menjadi energi listrik. Dan yang keempat adalah tempat rekreasi. Menyenangkan pasti rasanya melihat pemandangan laut yang biru, merasakan hembusan angin menerpa wajah dan rambut, atau memuaskan diri dengan berbasah-basahan dengan air. Apalagi kalau dilakukan bersama dengan keluarga, teman, atau orang-orang yang disayangi, pasti akan menghasilkan rasa fresh. Bukan itu saja, ada berbagai manfaat laut yang lain, seperti mengurangi efek rumah kaca dan pemanasan global, jalur transportasi, sumber mata pencaharian, sumber mineral, pengendali iklim dan suhu udara, sumber bahan tambang, dan gak kalah penting, benteng pertahanan alami negara. Tetapi sekarang ini banyak kasus pencemaran laut yang terjadi di Indonesia, sehingga laut kita menjadi tercemar dan biota laut menjadi mati, sehingga tidak bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berikut beberapa kasus pencemaran laut yang terjadi di Indonesia. Setelah kita mengetahui beberapa besar manfaat dan potensi yang ada di laut tercinta ini, marilah kita sudah selayaknya untuk menjaga laut dari berbagai dampak negatif agar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin. Karena laut kita memiliki potensi kekayaan yang besar untuk masa depan Indonesia. Maka dari itu, lindungilah laut tercinta kita ini. Salam lestari. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.